Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah, alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih diberikan muslimat. Alhamdulillah kita telah hadir bersama. Dan salam kita kirimkan beruntung kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Prof yang telah hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Sudian LCMAG, kemudian Bapak dan Ibu-Ibu kawan-kawan sekalian, mahasiswa S3 program doktor yang dirahmati Allah. Bapak dan Ibu, para hadirin, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan makalah dengan judul nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah judul yang diberikan amanah kepada saya, dan saya akan coba sampaikan. Share screen. Dah. Bisa tuh. Banyak lagi. Belum kayaknya. Belum keluar Pak Zal. Ya, oke, belum lagi. Ya. Sudah keluar Pak, belum? Sudah, tapi Belum muncul prosesnya. Belum muncul Pak Zal. Belum? Udah di close lagi Belum. dulu, Pak. Ya. Coba buka dulu PowerPoint-nya. Enggak terbuka PowerPoint-nya Pak Zal. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kembali presentasi dari Pak Zal Ferry yang sempat post tadi ya. Kita persilakan kepada Pak Zal untuk menampilkan makalahnya pada hari ini. Silakan Pak Zal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita akan mencoba menyampaikan makalah. Benar sudah kita set melalui laptop, tapi karena kondisi laptop kita sampai sekarang masih dalam proses dan bermasalah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof serta kawan-kawan sekalian. Kemudian pada kesempatan ini karena melalui HP tidak bisa ditampilkan PowerPoint. Tapi wajah Pak Zal bisa tampilkan kan? Cukup diwakili oleh wajah. Tinggal nampak wajah Pak Zal aja di itu. Tuh, kamar Pak Zal. Tolong Pak Zal. Wajahnya tolong Pak Zal. Tempatkan. Hidupkan videonya Pak Zal. Kameranya hidupkan. Iya. Tidaklah hang loh. Videonya hidupkan. Kemudian sinyal pada Nabi. Gimana Pak Zal? Ya, Bisa, sebentar Pak. Ya.
Iya balik perjuangan Pak Zal. Itulah, Bos Man. Ulah Bos Man. Sudah Pak. Sudah Bos Man. Cerita lama selai, model wirid di surau selai. Audio sudah baru Pak. Lah kan bentar lah. Ada sila pasal, nama terus lah. Oke, Bazal, tarik Bazal. Silakan Bazal. Bisa didengar sebelum mana? Bisa Bazal. Baik. Melalui audio. Bisa. Oke, silakan. Baik, yang pertama judul kita pada kesempatan ini adalah nilai-nilai kognitif dan psikomotorik dalam Al-Quran. Dengan gambaran kondisi pada saat ini yang akan kita bahas adalah berarti secara secara deskriptif saja. Artinya rumusan masalah kita tadi dari pengertian kognitif dan psikomotor, kemudian jenis-jenis kognitif dan psikomotorik dalam Al-Quran, kemudian isyarat kognitif psikomotor dalam Al-Quran, kemudian isyarat Al-Quran tentang kognitif dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir, urgensi nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran. Nah, kemudian secara fisik sudah disiapkan ada namanya PowerPoint dan lain sebagainya, tapi karena inilah salah satu kondisi gagap IT, inilah yang menyebabkan kita tidak tidak bisa menampilkan melalui slide. Kemudian sekali lagi kita ucapkan mohon maaf. Nah, yang pertama pengertian nilai-nilai kognitif dan psikomotorik. Nah, kita tahu bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang ahkamil surah, yang sempurna. Artinya kesempurnaan itu diberikan dalam bentuk akal, pikiran, kemudian kesiapan dalam menengarungi samudera kehidupan ini. Artinya kondisi kelahiran kita, keberadaan kita, disesuaikan dengan kondisi zaman atau waktu. Nah, ketika mungkin kita lahir pada waktu pada masa milenial, maka kesempatan dan kesiapan itu juga diberikan kita kapan secara milenial. Nah, ketika mungkin kita berada pada kondisi darurat, maka kesiapan tubuh kita, kondisi kita semua juga berada pada kondisi seperti itu. Nah, artinya secara kondisi nilai-nilai yang ada pada diri kita semacam pengetahuan dalam kehidupan ini, kognitif dan psikomotorik itu sudah dibawa semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lahir ke dunia ini. Sehingga dikatakan kita semua telah memiliki potensi semenjak lahir yang dinamakan dengan fitrah. Nah, fitrah itu secara keilmuan ada dipandang dengan tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah hari ini Pak. Fazal 2 zoom-nya yang hidup tuh. Matikan zoom yang satu, Fazal. Kemudian menampilkan slide Buka dulu Pak makalah Bapak di laptop. Buka dulu makalahnya di layar lain ya. Tekan dulu Alt tab. Setelah itu sudah terbuka makalahnya di luar layar yang ini. Baru ambil di bawah share screen. Arahkan mouse-nya ke bawah, Pak. Ada share screen. Satu Ricky belum? Belum Fazal. Gimana bisa Fazal? Atau lanjutkan saja Fazal? Coba lagi Pak.
share screen. Sudah buka makalahnya, aduh share screen silakan. Atau Pak Zal kirim PowerPoint itu ke Pak Dedi. Nah, Pak Dedi aku mau post itu saja mah. Nah, Boleh. itu. Boleh. Iya, kan Pak Dedi host. Kalau awak share screen kan terkunci deh host. Pak Degi Usman bisa mah. Cuman hostnya kan tapi share screen dikunci deh host Bang. Nah, tolong mulai itu. Bisa tuh. Muah. Kok merajak? Belum muncul, Pak Zal. Dipilih Pak, yang mau ditampilkan. klik 2 kali Pak Zal yang akan ditampilkan. Ke filenya. Komen lo Pak Imron kali itu. Klik 2 kali itu antan-antan tunjuk 2 kali ya. Tantan 2 kali Pak Zal. Antan-antan bisa tuh. Makalah saya tampilannya. Ya. Oke. Oke, nih makalah seperti ini. Akhirnya. Oke, sip. Silakan Pak Zal. Semua Pak. Ya, udah. Lanjut Pak Zal, lanjut. Rencana. Terima kasih. Maaf ini banyak gangguan. Tentang nilai-nilai kognitif dan psikomotorik dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut. Latar belakangnya adalah bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup atau way of life oleh kaum muslimin. Di dalamnya terkandung berbagai ajaran dan nilai-nilai pokok yang harus dijadikan tujuan utama. Absolute referensi frame bagi sikap dan perilaku setiap orang yang mengimaninya. Nah, ajaran pokok yang prinsip dalam Al-Quran ini menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, di sana mungkin ada aspek pendidikan, aspek pengetahuan, aspek sikap, sehingga mereka memang hidup dalam kondisi bangsa sesuai dengan tujuannya masing-masing. Maka kalau manusia Indonesia yang sempurna, yang berakhlakul karimah, atau yang mampu memberikan nilai-nilai terbaik dalam kehidupan. Nah, juga itu kalau kita lihat dalam kondisi, katakanlah di Kementerian Agama itu juga memiliki berbagai visi tentang kondisi dari pendidikan itu sendiri, di mana visinya adalah menjadi yang terbaik dalam melaksanakan tugas maupun aktivitasnya. Nah, dalam kondisi ini ada nilai-nilai kognitif dan psikomotorik yang perlu kita pahami secara bersama. Nah, di dalam kementerian itu mengandalkan bahwasanya bagaimana profesionalisme andal membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, dalam kondisi kepribadian yang soleh, di sana berarti unggul, di sana ada nilai-nilai kognitif, motorik. Nah, kalau kita lihat apa itu kondisi yang dikenal kognitif, di mana berasal dari kata cognition, tentang kondisi yang menyebabkan bagaimana di sana itu adalah sama dengan knowing yang berarti mengetahui, dan juga kognitif kita lihat dari bahasa Latinnya itu adalah sigater, yang artinya berpikir. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ini memang di mana menjadi konsep yang cukup membentuk pengenalan meliputi berbagai perilaku mental, baik yang berhubungan bermasalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, mempertimbangkan, mengolah, dan menginformasikan, serta
memberikan solusi terhadap berbagai persoalan, baik itu secara kesengajaan, memberikan pertimbangan, seperti ketika kita lakukan diskusi ini, kita berikan masukan dan seterusnya dalam bentuk dan bahkan meyakinkan dari berbagai konsep-konsep yang dikondisikan itu. Kemudian di sisi lain, psikomotor merupakan ranah dalam bentuk berisi perilaku. Perilaku dan ini erat kaitannya dengan bentuk kerja. Katakanlah kalau secara agama namanya bentuknya semacam amali gitu, amali, perbuatan dari kondisi. Nah, secara kondisi keislaman juga kita lihat bahwasanya dalam Islam itu sendiri setelah kita mengikrarkan, tahu kita dan yakin kita bahwasanya yang menjadikan yang selanjutnya dengan ada pengetahuan itu baru kita lahirkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan kita apa kita namanya bersyukur, apakah kita melakukan ibadah dan seterusnya. Nah, dalam kondisi yang demikian, inilah yang menyebabkan kondisi-kondisi kita dan dalam bentuk aktivitas membuat ranah kognitif itu mulai dari mengingat, memahami, melakukan atau mengingat ini berupa informasi fakta. Katakanlah ketika dia mengingat siapa dirinya, kemudian mau kemana dan apa yang harus dikerjakan, nah secara kondisi ini merupakan dalam bentuk hal yang menjadi fakta. Nah, ketika fakta ini sudah ada, maka lahirlah makna, kemudian makna itu lahirlah dalam bentuk konsep, kemudian konsep itu menjadi kehidupan. Nah, inilah yang muncul dalam kondisi kehidupan ini. Nah, dalam kondisi itu, pengetahuan dan keterampilan secara kondisi itu diawali dengan keterampilan diri sendiri, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengetahuan berpikir, kemudian pengetahuan keterampilan akademik, dan kemampuan vokasional. Nah, di dalam kondisi Al-Quran itu sendiri juga kan beberapa isyarat-isyarat dalam Al-Quran tentang hanya yang pertama jelas dikondisikan pertama al-akal. Maka setiap kita sudah diberikan kondisi akal. Jadi dalam Al-Quran jelas sudah ada bentuk-bentuk kondisi di mana Al-Quran telah memberikan isyarat bahwasanya kognitif dan psikomotor memang ada Al-Quran. Pertama bentuk akal, yang kedua gambar kemajuan pendidikan, dan bahwasanya ada yang memiliki arti pemilik akal. Kemudian al-basar juga sudah sebelumnya juga sudah kita kaji, bahwasanya lihat atau juga di sana adalah bernilai ilmu. Kemudian selanjutnya adalah al-fiqh, pemahaman. Kemudian sebenarnya al-fikir, berpikir, kemudian nazar al-kibar, bisa kita memperbandingkan, kemudian tadabbur, berpikir, tafakkaru fi khalqillah, sebagaimana sampai kalau tadi, wala tafakkaru fi terus ini perlu kita ingat, mengingatkan diri kita, mengingatkan dan sebagainya. Nah, secara kondisi dalam Al-Quran juga psikomotorik itu ada namanya kata amala. Amala berbentuk perbuatan yang kita lakukan, psikomotorik. Nah, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi, apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan. Bahkan nanti akan kita terima balasannya. Kemudian psikomotoris dalam Al-Quran juga ada dalam bentuk kata-kata sya'yakum, dan ini dapat kita lihat bahwasanya apa yang kita usahakan, usaha kita bermacam-macam. Nah, Quraisyab yang pernah menyebutkan kata sa'ya pada mulanya digunakan dalam arti berjalan dengan cepat, walau belum sampai pada tingkat berlari. Makna ini berkembang sehingga diartikan dengan upaya sungguh-sungguh. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa dan dalam berbuat dan mencapai sesuatu benda,
sesuatu itu berbeda-beda, artinya berbeda-beda mungkin cara, sikap, teori, dan proses. Dan ada yang cepat dan ada juga yang lambat dan seterusnya, seperti pada saat ini sudah tampil ya, dia tadi agak terlambat dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu bentuk usaha bagaimana kita mengeksplorasi diri untuk tampil dan bisa menampilkan makalah ini. Kemudian alhamdulillah berkat bantuan seluruh kawan, alhamdulillah sudah bisa tampil. Kemudian psikomotorik juga dalam Al-Quran berarti san'an. San'an berarti dalam kondisi ini di mana kita dianjurkan dan dilihat bahwasanya san'an itu dalam pelaksanaannya diajarkan kepada kita bagaimana memelihara diri dari perangan dan bentuklah membuat semacam namanya baju besi dan seterusnya. Kemudian kalau selanjutnya kita lihat bicara Al-Quran tentang kognitif, di sana itu muncul kecerdasan personal atau pribadi. Nah, hidup ini sudah diberikan bekal akal, pikiran, kemudian memang secara kondisi dari awal itu butuh bantuan orang lain dan seterusnya. Maka dengan kecerdasan pribadi, maka dia akan berbuat yang terbaik dan apa yang dilakukan. Karena mungkin berlaku mungkin teori konvergensi dan seterusnya, empirisme dan sebagainya dalam menyikapi kecerdasan pribadi. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosi kita sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengolah emosi dengan baik pada diri kita dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, emosi ini merupakan salah satu trilogi mental yang terdiri dari kognisi, emosi, dan motivasi. Nah, ketika ini bisa kita kelola baik, maka kita menjadikan semacam kekuatan adalah kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini pada prinsipnya bagaimana kecerdasan kita terhadap kata-katalah yang berhubungan dengan khalik, karena hablum minallah wa hablum minannas. Ini adalah termasuk dengan hablum minallahnya. Dan banyak ayat mengenai tentang ini. Kemudian juga kecerdasan visual, di mana dalam kecerdasan visual ini serta kemampuan mentransformasikan dunia visual yang pada prinsipnya bisa diungkapkan dalam bentuk antara lain dalam informasi tentang bagaimana dalam bentuk sertifikat bagaimana bentuk ada. Kemudian kecerdasan tubuh, di mana dalam kondisi ini kecerdasan tubuh berfungsi seefisien mungkin untuk dalam kondisi memelihara tubuh kita, di mana dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Nah, bahkan dalam Islam pun mengatakan, Nabi juga mengatakan bahwasanya Allah itu lebih suka kepada orang Islam yang kuat daripada Islam yang lemah. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan artinya setelah nikmat yang diberikan kepada kita itu, ketika kita tidak mampu mengelola dengan baik, nikmat yang didapat dan diperoleh itu bisa juga menjadi ancaman bagi kita, bisa juga menjadi tantangan. Bahkan Allah juga katakan bahwasanya anak, istri, dan harta itu adalah menjadi ujian atau cobaan bagi kita. Nah, artinya segala nikmat itu kita bagaimana kita cerdas mengelolanya secara aman. Kemudian kalau kita lihat di dalam kondisi lain, secara tentang psikomotorik, itu bagaimana berbahasa, ila sabilil hikmah, berbahasa dengan baik, kemudian berpikir hendaklah orang-orang yang beriman itu memelihara, memperhatikan kondisi dirinya, kenapa yang dilakukan untuk esok lebih baik, artinya program dalam kondisi kehidupan. Kemudian masalah ekonomi, bagaimana dalam berusaha dan seterusnya. Kemudian berperang, kemudian juga tadi saya sampaikan membuat keterampilan dalam rangka beraktivitas. Nah, kalau selanjutnya kalau kita tinggal dalam kondisi Islam itu sendiri, maksudnya aspek kognitif merupakan aspek atau ranah yang mengacu pada kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini tentunya berada pada
proses otak dan akal. Nah, ketika otak dan akal kita ini berpikir al-aqlu dalam bentuk kata albab, asihkan akal pikirannya untuk berbuat dan bertindak dengan yang baik. Hal ini juga kita lihat dalam Al-Quran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina seterusnya. Kemudian sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini merupakan dalam bentuk kognitif pengetahuan bagaimana proses berganti siang dan malam, bentuk pengetahuan yang harus bahkan dalam kondisi lain menggunakan dengan ilmu hisab, perhitungan mungkin masa perjalanan matahari, perjalanan masa bulan dan seterusnya. Termasuk juga pergerakan matahari sehingga menentukan arah kiblat dan bagaimana pergeseran-pergeseran semuanya itu. Nah, itu merupakan tanda-tanda dan pegunaan melalui itu dalam Al-Quran. Kemudian dalam kondisi yang demikian, selanjutnya psikomotor juga ada dalam Al-Quran. Nah, dalam ranah psikomotor dalam Al-Quran ini, Al-Quran menulis mengarah pada pelaksanaan ibadah. Nah, jelas mungkin kita paham sih, pastinya kita diciptakan, dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan berbuat baik itu adalah termasuk ibadah. Nah, dalam proses inilah ibadah ini akan mengantarkan manusia itu sendiri kepada dia tentu dekat kepada yang memerintahkan beribadah itu. Nah, ibadah itu juga identik dengan aktivitas serangkaian perbuatan yang kita lakukan, sehingga yang punya perintah itu, yang punya penugasan itu kita lakukan, maka itu akan mendapatkan nilai baik lebih dekat kepadanya karena kita melaksanakan perintah. Nah, takarub kepada Allah juga demikian. Ketika kita sering dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, maka itu Allah akan lebih dekat kepada kita. Maka inilah bentuk pengamalan yang kita laksanakan dalam kehidupan ini. Nah, tentang ibadah ini banyak akan manusia dalam melaksanakan ibadah. Di antaranya liya'buduni illa wal ins. Terbalik budaya Pak. Tul jinna wal insa illa liya'budun. Ini terbalik ayatnya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi. Inilah beberapa bentuk paparan-paparan yang bisa kita paparan pada kesempatan ini. Tentu sekali lagi kami mohon maaf atas penampilan yang kurang sempurna, dan tentu kami juga berharap masukan dan saran dari kita semua, tentu juga arahan dari Pak Prof terhadap kesempurnaan makalah ini sangat kita harapkan, sehingga dalam proses tentang bagaimana nilai-nilai kognitif dan psikomotor dalam Al-Quran ini bisa tergambar secara umum, secara terstruktur, bisa kita lebih sempurnakan. Demikian, terima kasih, dan yang bisa disampaikan, dan nanti kita mohon masukan dan saran yang bersedia. Baik, Pak Zal. Ditutup dulu Pak Zal. Demikian, Pak. Tutup dulu, Pak Zal. Ya. Oke. Tutup. Close share screen-nya. Di di view option. sudah kita matikan. Baik, Bapak Ibu. Oke, Pak Zal ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Zal atas penyampaian presentasinya pada sore hari ini. Makalah yang kedua yaitu tentang nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran, yang mana domain-domain yang mungkin dibahas oleh Pak
Pasal adalah tentang yang pertama pengertian kognitif dan psikomotoris, yang kedua isyarat kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran, yang ketiga isyarat-isyarat Al-Quran tentang kognitif dan psikomotorik, dan yang terakhir adalah urgensi nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran. Itu ranah-ranah yang dibahas oleh Pak Zal dalam makalah ini. Langsung saja Bapak Ibu semua, untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Kalau dari raise hand-nya cuma Pak Usman tadi dan Pak Hadi ya tadi yang inbox ya. Ada lagi? Saya juga. Ada lagi yang lain? Kita tampung pertama dari Pak Usman, ya. Yang kedua dari Pak Hadi juga tadi ya. Yang ketiga dari Pak Ibu Hasna ya. Isnando. Kemudian yang keempat dari Pak Rifki. Kemudian dari Pak Isnando. Dari Pak Amol. Ada lagi? Bu Tafiati. Oke. Ada lagi yang belum? Sebutkan. Oke, itu dia. Ada sekitar 7 pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta kepada pemakalah ya. Oke, kita mulai saja dari Pak Usman dulu terlebih dahulu. Kita silakan Pak Usman untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan Pak Usman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Prof sebagai dosen pengampu mata kuliah kita pada sore hari ini. Kemudian Pak Dedi Sardianto sebagai moderator dan teman-teman semuanya. Khusus kepada pemakalah Pak Zal Khairi. Pertama, terima kasih atas materi yang sudah disajikan, yang sudah diberikan. Cuman di dalam bahasan kita ini kan Pak Prof hanya memberikan judul besar gitu ya, judul besar nilai-nilai kognitif psikomotor dalam Al-Quran. Kemudian sub pembahasannya kan Pak Zal yang memberikan. Tetapi sering kita lihat kalau misalnya kita bercerita masalah pendidikan atau nilai-nilai pendidikan di dalam Islam, itu ada sebuah kisah Luqman yang jarang ditinggalkan orang, sering disinggung orang sebagai tokoh pendidikan di dalam Islam. Dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia hanya laki-laki biasa. Namun namanya begitu populer dalam kesuksesan memberikan nilai-nilai pendidikan di dalam Islam gitu. Nah, sayang sedikit dalam makalah ini kita lihat tidak disinggung sedikit pun tentang seperti apa nilai-nilai kognitif afektif. Saya heran afektif kenapa tidak disinggung di dalam ini, atau mungkin ada pembahasan berikutnya. Pembahasan lain mungkin ya. Pembahasan lain mungkin. Iya, nilai-nilai kognitif psikomotor di dalam Al-Quran gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin tambahan juga oleh sebaiknya untuk Pak Zal ditambahkan juga aplikasi nilai-nilai kognitif dan psikomotor gitu di dalam kehidupan, apakah dalam pendidikan atau di dalam kehidupan di dalam pembelajaran gitu. Nah, itu yang tidak kita jumpai karena aplikasinya terlihat betul di dalam kisah Luqman terhadap anaknya itu dalam menerapkan nilai-nilai kognitif dan psikomotor tadi. Dan itu tidak disinggung di sini gitu. Nah, itu tambahan Pak Zal. Kemudian pertanyaan, nilai-nilai kognitif dan afektif ini kapan? Kalau di dalam Islam nih Pak Zal, kapan mulai kita tumbuhkan gitu? Kapan mulai kita rancang? Karena dilihat dari di makalah yang disajikan itu belum kelihatan. Dan kita pernah baca di Tafsir Al-Misbah Pak Quraish Shihab, beliau dalam menafsirkan kalau tidak salah laqad kana lakum fi inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu beliau tafsirkan ahsan takwim itu penciptaannya ternyata tidak hanya ketika manusia telah lahir ya, tidak hanya ketika manusia apalagi sekolah gitu ya, tetapi proses penciptaannya itu mulai dari pemilihan jodoh, pemilihan pasangan gitu, pemilihan bibit unggul gitu. Nah, ternyata artinya apa? Untuk menciptakan nilai-nilai kognitif, kalau ingin
menginginkan seorang anak yang pintar, maka carilah bibit unggul, perempuan yang pintar, kan seperti itu artinya. Ya, jadi ketika kita menginginkan generasi yang bagus, maka carilah bibitnya, benihnya yang bagus. Nah, artinya apa? Penanamannya ini ternyata jauh sebelumnya gitu. Nah, ternyata di dalam teori pendidikan kan hanya di sekolah atau di lembaga pendidikan gitu. Paling kecil lembaga pendidikan itu kan yang di rumah. Nah, bagaimana menurut Pak Zal? Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Usman. Kita lanjut pertanyaan kedua, yaitu dari Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak bertanya, saya hanya ingin memberikan sedikit masukan untuk penulisan makalah. Saya akan menunjukkan screen apa yang akan menjadi poin inti dari masukan saya. Nah, untuk penomoran makalah seperti yang saya tahu dari buku panduan karya ilmiah UIN Imam Munjar Padang yang saya baca di perpustakaan, untuk penomoran itu Pak Zal Khairi itu seperti ini. Dari A besar, kemudian 1, kemudian A kecil, kemudian kalau ada subtemanya ada lagi pembahasan yang pakai poin, itu A ke 1 kurung. Kemudian jika dalam 1 kurung itu masih ada poin, itu masuk ke A kurung lagi. Jika masih ada poin dalam A kurung itu, poin dalam poin, itu maka dipakai 1 kurung lagi. Dan yang terakhir masih ada poin juga, maka itu batas dari poin yang terakhir. Kemudian untuk penulisan referensi dari web seperti buku panduan, bukan seperti ini Pak. Kalau Bapak misalnya ngambil buku tafsir Ibnu Katsir, versi web, itu formatnya seperti ini. Nama pengarang, bukan nama pengarang ya, nama yang membuat situs itu, nama penulis, kemudian judul artikel dimiringkan, kemudian baru alamat webnya. Alamat web, kemudian baru garis miring lagi, baru ditambah diakses pada tanggal berapa. Itu ini untuk catatan kaki ya, kalau footnote. Jadi kan di halaman kalau nggak salah di footnote yang ke-71 itu Pak Zal Khairi. Jadi untuk penulisan yang dari web seperti yang pernah saya baca di perpustakaan UIN itu seperti ini, ada nama penulis artikel itu siapa, kemudian judul artikel itu apa. Kalau di sini tafsir Ibnu Katsir, berarti tafsir Ibnu Katsir ini masuk ke judul artikelnya. Nama penulis dari web itu tersebut siapa, kemudian alamat webnya apa, misalnya blogspot.com atau website.com atau apa itu, tergantung dari apa yang Bapak akses. Kemudian di ujungnya dibikin diakses pada tanggal berapa. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan saran untuk makalah. Mungkin kita juga nanti jika untuk kedepannya mau bikin makalah seperti yang saya tahu, entah sekarang mungkin ada pembaruan panduan karya ilmiah UIN Munjar Padang. Seperti yang saya tahu seperti ini penomoran yang dipakai. Gitu. Penomoran yang dipakai seperti ini gitu. Ya, Oke, Pak. Siap. Ya, hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita ucapkan kepada penanggap kedua, itu dari Pak Hadi ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga dari catatan kami itu Ibu Hasna. Oke, kita persilakan kepada Ibu Hasna. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Baiklah Pak Zal Khairi, ini saya melihat di PowerPoint ini ya Pak ya. Ini ada tentang kognitif. Jadi isyaratnya itu di situ ada kecerdasan pribadi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan visual, kecerdasan tubuh dan finansial. Barangkali ada alasan dari Pak Zal Khairi menuliskan ini, tetapi kalau saya lihat itu, kalau kecerdasan pribadi itu masuk barangkali ke
isyarat Al-Quran tentang afektif kayaknya, ya. Kemudian kecerdasan emosional ke isyarat afektif, kemudian barangkali kecerdasan spiritual juga afektif. Nah, kalau kecerdasan visual, tubuh dan finansial itu kalau menurut pendapat saya itu psikomotor. Nah, kalau untuk kecerdasan kognitif, baru di sini saya berpendapat itu berbahasa atau berbicara, berpikir. Itu yang kognitif ya. Nah, yang ekonomi itu apa maksudnya itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau berperang dan membuat baju besi itu memang psikomotor. Jadi barangkali bisa Pak Zulkhairi bahkan alasannya isyarat Al-Quran tentang kognitif yang kecerdasan pribadi itu barangkali ada alasan tersendiri. Tapi bagi saya klasifikasi lagi. Jadi hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asma. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu dari Pak Rifki. Pak Rifki, kita persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi, moderator. Terima kasih Pak Zulkhairi selaku pemakalah atau narasumber. Yang kita hormati Pak Prof selaku dosen pengampu kita. Saya tertarik dengan isyarat Al-Quran tentang kognitif atau kecerdasan ini. Dan memang kebanyakan Al-Quran itu gimana ya, ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyuruh kita menggunakan akal pikiran. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun dan sebagainya. Dan juga ada di awal-awal kalimat seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at dan seterusnya. Apakah kamu tidak bagaimana melihat atau memikirkan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata ayat-ayat seperti ini itu menyebabkan banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang lahir dengan adanya isyarat-isyarat seperti ini. Dalam catatan dalam buku yang saya baca ini ada 657 ilmuwan muslim yang lahir. Dan malahan itu mendahului dari ilmuwan-ilmuwan lain yang ada di barat. Bahkan ilmu kedokteran ada Ibnu Sina, dalam matematik ada Al-Jabar dan sebagainya. Jadi duluan itu. Kenapa? Karena ada isyarat-isyarat yang dicantumkan dalam Al-Quran itu. Nah, ada lagi isyarat-isyarat yang menyebabkan banyaknya ketakjuban dari orang, bahkan tidak hanya orang Islam, tapi juga orang-orang yang semula dia bukan Islam. Sebuah saya pernah baca ada Profesor Tajan Sen dengan muridnya 5 orang di Thailand, itu masuk Islam gara-gara dia mendapatkan jawaban terhadap bagaimana penanganan luka bakar. Jadi luka bakar itu ternyata bisa sembuh dengan sendirinya karena di dalam zat kulit kita itu ada untuk bisa menukar kulit itu. Dalam surat Yunus dikatakan. Nah, sehingga dia masuk Islam. Nah, juga ada ketakjuban yang lain. Misalnya jasad Firaun ditemukan baru beberapa abad setelah Firaun itu sejarahnya masa lalu ditemukan pada abad setelahnya. Dan juga ada dalam Al-Quran. Dan juga dalam Ar-Rahman dikatakan marojal bahraini yaltaqiyan. Bagaimana dua laut, air tawar dan air asin bisa berdekatan. Dan itu juga ditemukan oleh yang sering kita tonton dalam TV yang favorit itu, yang tentang alam, itu ya. Itu ditemukan bahwa ternyata ada semacam sungai di bawah laut. Nah, sehingga kabarnya juga itu ada yang masuk Islam gara-gara itu. Artinya apa? Ini juga isyarat dari Al-Quran. Nah, banyak lagi hal seperti itu. Nah, belum lagi di kalangan Muslim sendiri. Misalnya dulu ketika kita SD, saya SD dulu, kata-kata pertama kali dalam Al-Baqarah alif lam mim. Atau dalam ayat lainnya ada toha, ada nun, ada to, simim, ada alif lam ro. Itu selama ini kita hanya mengartikan dengan kata-kata hanya Tuhan yang mengetahui maksudnya. Kenapa? Karena sampai di situ waktu itu kemampuan kita.
Tapi berikutnya di tahun-tahun sekarang, karena ada isyarat tadi agar kita memikirkan Al-Quran, hingga muncullah ilmuwan-ilmuwan yang menemukan maksud dari kata-kata alif lam mim, maksud dari kata-kata alif lam ra, nun, toha, tosimim dan sebagainya. Apa kesimpulannya? Ternyata ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat dari Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Dan juga ada dalam Al-Quran alaiha tis'ah, ada 19 malaikat. Jadi kata-kata ada angka 19, ternyata itu angka yang mujarab dalam Al-Quran. Dan alif lam mim itu, alif lam dan mim dikumpulkan dalam surat Al-Baqarah, maka semuanya habis dibagi angka 19. Alif lam ra juga demikian, toha juga demikian. Di dalam surat toha itu seluruh huruf to dan ha itu semuanya habis dibagi dengan angka 19. Bahkan telapak tangan kita ini juga, ini ada jari kita ini ternyata ada ruasnya ini. Ini 1881 dalam bahasa Arab. Itu juga habis dibagi angka 9. Jadi artinya apa? Isyarat Al-Quran itu tentang mengajarkan kognitif itu luar biasa sekali. Pertanyaan saya adalah, kenapa tidak semasa Rasulullah saja? Ya, apa yang menjadi persoalan itu langsung ada jawabannya. Nah, kenapa? Kan ketika Rasulullah kan juga bingung itu ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam waktu sepertiga malam, beliau bisa dari Masjidil Haram, lalu ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, kembali lagi. Sekejap. Nah, sementara kalau kita lihat pada kondisi sekarang, itu bisa saja. Ada pesawat jet yang bisa sampai ke antariksa. Ada Neil Armstrong yang bisa sampai mendarat di bulan. Nah, itu sekarang baru ditemukannya. Nah, artinya mungkin tolong dikuatkan nanti. Ya, kenapa Al-Quran hanya memberikan isyarat seperti itu, kenapa tidak di awal-awal sudah dijelaskan secara rinci ini yang akan terjadi? Gitu. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan lagi kepada, terima kasih Pak Rifki. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada pertanyaan ke-5, yaitu dari Pak Isnando. Ya. Pak Isnando, persilakan Pak Isnando. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Isnando Tamrin, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada moderator, pemakalah, dan Bapak Porvita. Baik, saya di sini tadi ada beberapa isyarat, apa tadi judulnya, isyarat nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran. Tadi ada dikatakan nilai-nilai atau isyarat psikomotoris itu, tadi ada mengambil kata-kata amala, terus syatta, dan san'a. Yang saya apa itu kalau misalnya amala itu yaitu ada dalam Al-Quran tuh, ada ayatnya. Dia buluakum ayukum ahsanu amala. Dia akan mengujimu di siapa yang paling baik amalannya di antara kamu. Ada itu dalam Al-Quran. Itu kan kecerdasan psikomotor. Selanjutnya ada isyarat tentang syatta, inna sa'yakum la syatta. Itu ada. Yang saya ingin tanyakan, san'a ini Pak, tolong kemukakan dalilnya, saya lupa itu. Dalil tentang san'a ini apa dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menambahkan lagi Pak. Tadi saya bertanya, sekarang saya menambahkan. Saya menambahkan, tadi ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini mungkin saya bisa nambahkan juga, salah satunya itu sabar. Orang sabar itu kan orang yang cerdas emosi. Dalam Al-Quran kan dikatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi orang yang sabar itu kan dari udah mampu menghadapi bisyai'in minal khauf wal ju'. Itu kan sabar itu. Itu kan kecerdasan emosi itu. Tidak labil emosinya ketika ditimpa oleh musibah seperti itu. Itu kan kecerdasan emosi. Jadi sabar atau sesuai dalam firman Allah tadi itu termasuk dari salah satu kecerdasan emosi. Atau dalam ayat lain dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kan kita disuruh bersabar. Itu ayatnya tadi yang saya sebutkan dalil. Selanjutnya untuk kecerdasan finansial saya akan menambahkan dalilnya, yaitu mungkin larangan israf dan berlebihan. Mubazir. Larangan israf, berlebihan dan mubazir. Ya, Allah berfirman, ya ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kita di sana kan memang cerdas finansial, artinya nggak boleh kita tuh berlebihan. Ya kalau dalam hadis dikatakan tubuh kita ini kan 3/3.
sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan. Nah, itu. Nah, itu jadi ya itu juga finansial itu, sebab kita diajarkan bagaimana hemat gitu, bagaimana cermat, bagaimana kita tidak berlebihan dalam hidup. Atau dalam ayat lain dikatakan ya dilarang mubazir. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah kamu berlaku mubazir, sebenarnya perbuatan mubazir itu adalah saudara setan dan setan itu adalah kafir terhadap Tuhanmu. Nah, itu yang mengajar kita supaya itu hemat, hidup hemat. Tidak mubazir, tidak berlebihan. Nah, ya kalau mubazir itu kan sesuatu, artinya kalau israf itu kan melebihi dari kadar. Sedangkan mubazir itu yang nggak perlu kita adakan gitu. Artinya sesuatu yang tidak berguna sebenarnya kita adakan, itu mubazir. Tapi kalau israf itu melebihi takaran. Ya kalau misalnya kalau sepertiga untuk minum, sepertiga untuk menafas, sepertiga untuk untuk makan, itu kan sesuai itu. Tapi kalau kita 2/3 makan, sepertiga minum, itu kan israf namanya. Tapi kalau mubazir nggak perlu, sebenarnya itu nggak penting, kita beli itu, itu kan mubazir. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran kita untuk cerdas secara finansial. Mungkin itu tambahan dari saya Bapak Ibu. Mungkin hanya sekian. Saya jangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnando. Selanjutnya kita persilakan pada penanya selanjutnya, yaitu Pak Amul ya. Kita persilakan Pak Amul. Ya, terima kasih pada moderator. Dan saya hormati Profesor dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Meskipun sudah sore, di sini hujan. Ya, hujan jauh lagi, Pak kan. Nah, jadi tema kita adalah tentang kognitif dan psikomotor gitu ya. Karena kelihatannya kan tema ini terlalu luas gitu, Pak. Luas sekali gitu. Hingga kajian di sini itu nggak ada konsekuensi logis jelas gitu ya. Jadi cuman isyarat, oh ini suruh berpikir, ini begini, ini begitu gitu. Kalau seandainya ini cuman masukan gitu ya, dikhususkan pada satu misalnya, namanya kecerdasan kognitif dalam bidang apa gitu, tapi dijelaskan secara rinci bagaimana cara melakukannya, bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya, bagaimana cara semuanya lah gitu. Mungkin itu lebih bagus gitu, Pak. Nah, begitu juga dengan psikomotornya. Sehingga dia melahirkan outcome bagi tema ini. Jadi umpamanya pengukuran misalnya, kalau skala religiusitas itu misalnya sudah terlalu umum, atau umpamanya membuat alat ukur untuk mengukur sejauh mana seseorang itu bisa cerdas emosinya misalnya. Nah, dibuatkan alat ukurnya, ada metodenya, ada dimensinya, ada cara mengukurnya, ke siapa diukurnya gitu. Nah, kan bisa lebih bagus Pak kan. Nah, mungkin itu. Terus untuk penulisannya Pak, kalau di tampilan saya ini bercampur gitu ya. Bab 1, bab 2 itu kurang rapi gitu Pak. Nah, mungkin itu Pak. Kalau seandainya ada perbaikan nanti kalau dikhususkan lebih bagus ini kan ada outcome-nya Pak kan. Kalau bagi Bapak di sekolah mamanya kan bisa itu dibuatkan kerangka kognitif untuk mengukur apa di anak sekolah itu nilainya sudah ada di sini ke motornya, sehingga jelas bisa dipakai, bisa dijadikan hak cipta, bisa jadi buku, bermanfaat buat kita dan Bapak gitu ya. Bisa naik pangkat lagi Pak kan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amul atas tanggapan ya kepada pemakalah. Selanjutnya terakhir nih Bu Tafiati. Ada Bu Tafiati, kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya kita mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Zalkhairi sebagai pemakalah dengan segala tantangan-tantangannya tadi, tapi alhamdulillah sampai juga ke akhirnya.
setelah mendengarkan diskusi kita tadi dan pemaparan dari makalah, ini kan kita bicara tentang nilai-nilai kognitif dan psikomotor. Sebenarnya pengertian kognitif dan psikomotor itu kita sudah bisa merujuk atau memahaminya, tapi kadangkala ketika mengaplikasikannya itu ada kesulitan-kesulitan. Ini masuk ranah kognitifkah atau masuk ke ranah psikomotor? Apalagi kalau kita mau merujuk ke isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kalau yang sudah diangkatkan tadi, isyarat-isyarat untuk mendorong untuk berpikir, itu jelas ya, kepala yang turun, kepala yang turun, dan seterusnya itu. Tapi misalnya ketika kita ketemu dengan ayat ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard tanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Nah, di situ sebenarnya ada dorongan untuk kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa melakukan sesuatu, ya, la tanfuzu illa bisultan. Nah, kalau yang seperti ini masuk ke ranah kognitif atau psikomotor. Ketika kita mengoperasionalkannya, ya, kajian tentang kognitif dan psikomotor ini ke dalam Al-Quran, saya masih belum mendapatkan clue-nya itu. Apa ragu-ragu apa yang bisa kita gunakan untuk memastikan ini ranah kognitif atau psikomotor. Kemudian yang kedua, karena tadi memang tema ini cukup besar ya sebenarnya. Nah, ketika ini diajukan dalam pembahasan, yang terpikir bagi saya pertama kali itu bagaimana, ya pertanyaan itu bagaimana nilai kognitif yang ada dalam Al-Quran itu. Artinya ketika tadi sudah disampaikan isyarat-isyarat, kira-kira apa yang khas dengan isyarat-isyarat kognitif dalam Al-Quran ini, sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa diartikulasikan kepada ranah pendidikan, bagaimana mendorong supaya sikap kognitif anak didik itu bisa berkembang. Antara lain yang kita lihat, mayoritas ayat Al-Quran yang mendorong untuk berpikir itu disajikan dengan uslub khas, dengan uslub bertanya, tapi sekaligus nafi, gitu. Afala yang turun. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak memperhatikan? Apa kamu tidak memahami? Nah, banyak sekali yang usul seperti itu. Nah, kalau bisa ini kita angkat bahwa memang bagaimana ya gaya Al-Quran untuk mendorong aspek kognitif ini, sehingga itu bisa sesuatu yang baru yang bisa kita aplikasikan di dunia pendidikan. Nah, di samping kekhasannya itu, mungkin bisa juga kita analisa lebih jauh aspek kognitif yang seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau tadi tingkatannya ada yang paling rendah, mulai dari memahami, pengetahuan dulu, pemahaman, kemudian ada penerapan, ada analisis, ada sintesis. Kira-kira kalau kita operasionalkan ke dalam Al-Quran, nah seperti apa nilai kognitif yang ada dalam Al-Quran itu tarafnya, mulai dari yang taraf yang rendah sampai ke tinggi itu, apakah lengkap semua atau seperti apa? Barangkali itu ya Pak Zal dan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada para penanya. Atau mungkin ada lagi? Pas ya.
Ya, sekarang persilakan kepada pemakalah untuk memberikan tanggapan atau mungkin seperti apa namanya bisa dikumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin mirip ya atau bisa dijawab sekalian. Kita persilakan agar nanti juga ada tanggapan dari kawan-kawan agar menjadi bahan diskusi juga untuk kita semua. Kita persilakan kepada Pak Zal. Terima kasih Pak Dedi. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah memberikan masukan, penguatan, serta penajaman terhadap makalah ini, dan juga sistematika penulisan dan seterusnya. Secara kondisi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti dalam perbaikan akan kita sampaikan oleh Pak Usman, kemudian Pak Adi, kemudian Bu Asnah, Pak Rifki, Pak Isnando, kemudian Pak Amul dan juga Bu Kafiati. Kita akan coba jawab sambil sambil jalan, dan secara spesifik itu nanti akan nampak gambar umum. Nah, yang jelas yang pertama kita awali dengan apa yang disampaikan oleh kondisi-kondisi yang ada secara pengetahuan, syarat-syarat yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya semenjak masa Rasulullah pun sebenarnya ini sudah bisa dapat gambaran-gambaran. Kenapa ini di masa Rasulullah ini belum terungkap sepenuhnya, sementara sudah sumber. Nah, kembali kita kepada dasar apa namanya yang dikatakan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara Nabi pengeteran Jibril, dan ketika itu kita baca adalah bernilai ibadah, kemudian dia adalah sumber dari segala sumber ilmu, sumber hukum, dan sebagai pedoman hidup. Artinya pedoman hidup sehingga kita mungkin dari bangun sampai kemudian tidur, dan Al-Quran sebagai sumber dalam kehidupan kita. Nah, dalam kondisi-kondisi pelaksanaan ibadah itu, maka di sana tentu orang yang mau menggali Al-Quran, orang yang mau melihat Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 poin. Pertama, poin dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, justru itu tadabbur, pengetahuan itulah yang diawali ketika itu diungkap, dilihat satu persatu dan seiring dengan perkembangan kondisi dan perkembangan zaman. Nah, artinya Al-Quran itu siap menjawab berbagai tantangan zaman, Al-Quran siap menjawab berbagai tantangan kondisi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini juga kita lihat dalam katakanlah ada beredar di di WA itu kan. Ada bacaan-bacaan Iqra itu ada di sana karena zamana. Jadi kita lihat kan ada itu ya, Al-Quran itu, isyarat-isyarat yang ada Al-Quran itu, pengetahuan yang dalam Al-Quran itu bisa menjadi kondisi yang tentang zaman. Nah, secara kondisi mungkin berbagai aspek-aspek yang ada bisa kita lihat bagaimana ditanyakan oleh Ibu Kafiati terhadap kondisi nilai-nilai kognitif yang kita lihat dan bagaimana dorongan yang jelas. Kembali kita kepada dasar kognitif psikomotor. Kalau kognitif jelas pengetahuan, psikomotor adalah ketampilan. Jadi segala yang berkait dengan pemahaman, pengetahuan yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah hal-hal yang berkait dengan bersifat kognitif. Kemudian berupa hal yang bentuk yang harus kita laksanakan. Psikomotor. Nah, artinya kedua nilai itu adalah saling berkaitan. Ketika kita tahu bahwasanya haramnya judi, kemudian minuman khamar dan lain sebagainya, kemudian itu kita tinggalkan karena kita memiliki kognitif pengetahuan tentang itu, diharamkan karena berdampak mungkin kepada kesehatan, berdampak mungkin kepada kondisi lain dan sebagainya. Nah, begitu juga mungkin bentuk kognitif dan psikomotor dalam Al-Quran itu tentang salat.
janganlah kamu melaksanakan salat ketika mungkin kamu dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Nah, dalam bentuk-bentuk kondisi pemahaman itulah Al-Quran memiliki gaya dan intonasi sendiri dalam mendorong berbagai aspek. Kemudian juga banyak dalam Al-Quran itu apakah sama sana juga adalah motivasi bagaimana kita meningkatkan kualitas kognitif kita dan juga meningkatkan kualitas psikomotorik kita. Nah, ketika itu kita sempurnakan, maka justru itu wajar dikatakan bahasanya Allah yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki pengetahuan. Beriman artinya yakin dia apa yang dia lakukan itu dan dia buat itu adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah dan dicatat dan sebagainya. Kemudian dengan demikian dia orang berilmu akan diangkat. Justru itu sana ada bentuk motivasi dalam kondisi kehidupan. Sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Amul, di mana dalam kondisi ini adalah secara umum. Nah, memang dari awal judul nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Al-Quran. Nah, kita kemana harus kita tekikkan? Kalau kita tambah variabelnya lagi, namanya nilai-nilai kognitif dan psikomotoris dalam Quran terhadap mungkin bisa lebih khusus gitu kan. Tapi karena kita ini, maka justru itu tadi di awal kita sampaikan dari batas masalah kita sifatnya adalah mendeskriptifkan gambaran nilai-nilai kognitif dan psikomotoris yang ada dalam Quran dan bentuk-bentuk yang ada itu. Nah, memang inilah kondisi Pak Amul sehingga ini bisa baru dipaparkan secara secara umum. Nah, secara umum. Nah, juga kalau ini lebih khusus mungkin bisa akan menjadi lebih tebal dan sebagainya. Kemudian tampilan scan. Nah, ini karena kita baru belajar ini. Dari Word kita simpan to PDF hasilnya. Jadi itu hasilnya. Dengan kuliah berapa hari ini, pertama saya sudah bisa dengan Zoom ini, lagi sudah bisa buat latar banyak ilmu yang dapat. Di samping kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini kondisi kita. Artinya alhamdulillah insyaallah ke depan yang kita sempurnakan. Kemudian selanjutnya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Isnando dan ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hasnah tentang ayat-ayat mungkin yang berkaitan dengan itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Isnando. Di dalam kondisi Al-Quran itu kognitif atau pengetahuan. Jadi kecerdasan pribadi itu contohnya adalah kita lihat ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44 satu saja. Kita lihatkan di mana kata Allah dalam Al-Quran, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Nah, karena itu katakan, mengapa kamu tidak menyuruh orang mengerti? Tidak mungkin. Nah, jadi artinya kognitif berawal dari diri sendiri. Jadi kecerdasan pribadi kita sudah punya dasar, baru kita sampaikan kepada orang lain. Maka justru itu wajar dalam disebutkan dalam dakwah itu baliu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi yang kita sampaikan itu memang sudah ada dasar kita. Nah, jadi itu salah satu contoh, Ibu. Kemudian secara kondisi ini ada dari semua. Kalau kecerdasan pribadi surah Al-Baqarah 44 dan 242, kemudian surah Yasin. Jadi masalah emosional juga adalah surah Ali Imran, surah Al-Baqarah juga, kemudian spiritual juga ada beberapa ayat. Nah, jadi dalam makalah itu sudah kita pantulkan. Tapi kalau kita buat, maka makalah itu akan lebih banyak. Jadi gambaran-gambaran ayat, kumpulan-kumpulan ayat saja yang bisa kita paparkan gitu. Nah, jadi tadi sudah diperkuat oleh Pak Isnando. Ini terima kasih Pak Isnando yang telah memperkuat kondisi ini. Kemudian bagaimana perbedaan? Nah, perbedaan antara tadi disampaikan kecerdasan pribadi, emosional, nanti kemana masuknya. Nah, secara prinsip, kalau itu mengarah
itu arahnya adalah kognitif. Nah, ketika itu adalah berbentuk amalan, itu tentu mengarah kepada psikomotorik. Sebagaimana contoh tadi kita lihat disampaikan tentang apa namanya kecerdasan tubuh spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu ada pengetahuan bagaimana cara mengesahkan Allah dan lain sebagainya. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu berawal dari sana. Maka cerdas dia, jadi baru dia nanti kalau ini dia masuk kepada ranah kognitif pengetahuan. Nah, amalannya baru berbentuk dalam kognitif. Kemudian Pak Adi juga terkait dengan tema, kemudian tentang yang terkait dengan footnote. Nah ini karena sudah lama nih Pak Adi tidak menulis dan lain sebagainya, sehingga juga kita belum mendapatkan panduan itu. Jadi ya artinya karena keterbatasan kondisi juga, karena mungkin karena apa namanya belajar dari rumah, tentu kita referensi cukup boleh katakan tidak memiliki sepenuhnya. Jadi insya Allah ini masukan terima kasih telah kita pilih dalam makalah ini. Kemudian terakhir mungkin apa yang disampaikan oleh Osman. Nah, jadi sudah sampaikan tadi dari awal bahwasanya memang kita pertama umum. Nah, kalaulah katakanlah kita ambil variabel terkecilnya, judul besarnya mungkin apa namanya nilai-nilai psikomotor kognitif dan psikomotor dalam Al-Quran terkait dengan surat ini. Mungkin tadi ada penutupan atau pengkerucutan persoalan. Nah, memang kita lihat banyak ayat-ayat tentang itu, tentang apa namanya psikomotor yang dilakukan oleh Luqman terhadap bagaimana apa namanya sikap terhadap kognitifnya, pengetahuan dan psikomotorik. Jadi ini bentuk kondisi pelaksanaan. Nah, kemudian kapan ini dimulai? Mulai yang jelas tentu semenjak kita apa namanya ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruh. Bahkan kalau sebenarnya kalau secara kondisi kita lihat jauh sebelum itu, mungkin dalam proses penentuan apa namanya penentuan pasangan calon suami atau istri, kemudian dalam proses penentuan katakanlah siapa yang harus menjadi suami dan seterusnya. Artinya proses awal penentuan bibit, kalau dalam bahasa di kampung kita namanya peminangan dan sebagainya, wafaah dan seterusnya. Nah, proses itu sudah mulai di awal. Artinya ada pengetahuan kalau katakanlah kalau si A ini kita bahasanya dia memiliki ilmunya, katakanlah dia tamat SLTA, tamat sarjana, berarti ada kompetisi di sana. Kemudian katakanlah lagi motornya ada punya keterampilan ini dan seterusnya. Nah, itu berarti di awal. Nah, kalau itu sudah dimulai, berarti proses kognitif dalam Al-Quran itu berarti telah dimulai sejak zaman azali pada prinsipnya. Ya, sejak kita diciptakan, kognitif dan psikomotor itu sebenarnya sudah ada. Bahkan ketika ditiupkan ruh itu ditanya kalu bala, tanya ini Saidna, kami menyaksikan bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan. Nah, artinya ketika ruh itu ditiupkan kepada tubuh kita, secara prinsip di sana itu sudah ada pengetahuan tentang siapa yang menciptakan kita, pengetahuan terhadap apa yang harus kita perbuat setelah kita diciptakan ini. Nah, artinya dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dan kawan-kawan tadi terhadap pelaksanaan nilai-nilai kognitif dan psikomotorik dalam ini apa namanya dari Pak Prof pengarahan dan juga untuk penyempurnaan makalah ini. Dan juga pada Ibu maaf ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaan dan masukannya, dan juga inilah yang bisa kita paparkan dari apa yang Pak dan Ibu
pertanyaan. Demikian, terima kasih pada Nebo. Kita lanjut kembali kepada Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Zal. Ya, oke Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin sebelum kita serahkan kepada Bapak Profesor, atau mungkin ada tambahan lain barangkali dari kawan-kawan yang lain yang mungkin yang mau menambahkan atau kepada penanya tadi. Lanjut aja lah, Pak. Langsung saja ke Pak Prof ya. Ya, langsung aja. Oke, ya oke, terima kasih. Berarti kita lanjutkan saja kepada Pak Prof. Kita minta kepada Pak Profesor untuk memberikan tanggapan dan juga penerangan lebih lanjut kepada kami tentang makalah yang telah kami tampilkan tadi. Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara para mahasiswa semester 1 PI ya, PI S3 yang saya banggakan. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada dua pemakalah. Satu Muhammad Hadi, yang kedua Zal Khairi, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan tanggapan, memberikan masukan, dan sebagainya. Pertama, kalau kita bicara tentang isyarat-isyarat. Ya. Tadi ada pertanyaan, kenapa hanya isyarat? Kenapa tidak secara tuntas semua? Ya. Pertama, bahwa memang Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan. Bukan buku ilmu pengetahuan, tapi sumber atau dasar dari ilmu pengetahuan. Kalau dimunculkan secara detail semuanya, mungkin saudara-saudara tidak akan mau melihat Al-Quran itu karena demikian tebalnya. Nggak mau berpikir ya Pak. Ya, karena demikian tebalnya Al-Quran. Mungkin serumah ini penuh oleh apa? Semuanya. Nah, oleh sebab itu Al-Quran memberikan isyarat-isyarat. Tinggal saudara mengembangkan. Jadi bisa dikembangkan dan bisa berkembang juga perkembangan itu. Sebab intelektual manusia itu kan tidak sama. Apa yang dikatakan transportasi di masa Nabi tidak sama dengan transportasi di masa kita, mungkin berkembang dia. Mungkin masa yang akan datang berkembang lagi. Nah, oleh sebab itu Al-Quran bukan buku ilmiah, tapi adalah memberikan isyarat-isyarat. Kalaulah dijelaskan secara detail semuanya, di samping manusia itu tidak mau lagi berpikir, manusia juga bisa tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Tentu akan tersebut pula komputer di sana. Ya. Mana tahu orang-orang di zaman Rasul itu komputer. Nah, jadi ini rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan secara rinci. Nah, oleh sebab itu, memang Al-Quran itu mengandung atau sebagai sumber ilmiah, ya, sumber ilmu pengetahuan. Nah, sehingga ada dalam kajian kita itu namanya Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran. Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran. Al-I'jaz Al-Ilmi itu artinya apa? Adalah dorongan Al-Quran. Motivasi Al-Quran untuk menguasai ilmu pengetahuan. Motivasi. Mungkin juga untuk menciptakan kreasi-kreasi baru. Sesuai dengan ilmu yang dialaminya atau dipelajarinya. Jadi ini Al-I'jaz Al-Ilmi. Jadi Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran itu
tidak terletak pada teori-teori ilmiah. Tidak terletak pada kaedah-kaedah ilmiah itu. Tapi ada terletak pada dorongan. Dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai ilmu pengetahuan. Maka tahu dikatakan misalnya dalam surah Ar-Rahman itu ya, Muktafiyati bilang tadi itu. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Bisultan itu dipahami oleh sebagian mufassir dengan ilmu pengetahuan. Kamu tidak akan bisa mengharungi langit dan bumi itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Jadi al-i'jaz ini. Saudara-saudara, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu yang tidak boleh. Nah, tadi misalnya berpikir tentang Allah. Nah, berpikir tentang zat Allah itu seperti tadi disampaikan oleh Isnando Tamrin itu memang tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Zat Allah itu memang tidak boleh, ya. Karena memang tidak akan sanggup. Karena kalau kita gambarkan demikian, Allah itu tidak begitu. Tapi pikirkanlah. Nah, sehingga kita memikirkan makhluk Allah. Dalam surat Al-Imran itu jelas. Tadi dikatakan oleh Rifki ya, bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Kemudian dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang diberikan kemampuan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana menggambarkan Allah ketika kita salat misalnya? Itu kan ada hadis ya yang berbicara tentang itu. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ka'annaka tarahu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat. Nah, bukan kita membayangkan Allah, tapi seolah-olahnya. Jadi kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang besar, tentu kita khusyuk kan. Kita khusyuk. Nah, begitulah kita salat dalam kondisi khusyuk. Tapi kita tidak boleh membayangkan wajah Allah. Tidak boleh membayangkan wajah Allah. Bagaimana dengan innallaha 'alal 'arsy istawa? Nah, itu kajiannya kan kajian muhkam mutasyabih. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang bisa dipahami kan ulama itu terbagi dua ya. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Nah, kalau ulama salaf itu seperti tadi disampaikan oleh apa? Allahu a'lamu bimuradiha, itu kan? Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, tapi bagi ulama apa? Itu takwilnya adalah ayat-ayat mutasyabihat itu perlu takwil, ya artinya Allah berkuasa, itu kan? Allah berkuasa di atas aras. Allah berkuasa ditakwilkan diartikan dengan berkuasa. Kalau alif lam mim itu kalau tadi Allah a'lamu bimuradiha itu ulama salaf, tapi bagi ulama khalaf seperti oleh Ibnu Abbas itu dikatakan dia kan lambang ya. Alif itu lambang dari Allah, lam itu lambang dari Jibril, mim itu lambang dari Muhammad. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang sesudahnya berbicara tentang Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an berasal daripada Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril. Nah, itu kan itu adalah takwilan, ya, yang takwilan. Jadi ini isyarat-isyarat itulah yang perlu kita kembangkan. Mulai dari tadi ada beberapa terma ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita jelajahi untuk mengetahui terma-terma pendidikan. Mungkin ada yang lain lagi daripada itu. Misalnya Rusdi, nah itu kan irsyad itu kan liursidahum, nah, misalnya kan.
Jadi itu adalah pencerdasan, ya, pencerdasan. Ya. Baik, saudara-saudara, kemudian pengetahuan tentang yang kita ungkap dari isyarat-isyarat itu kan dia nanti merupakan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang kognitif ya. Nah, kognitif. Kognitif artinya sesuatu hal yang diketahui atau yang berhubungan dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Nah, itu sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa memang kita itu perlu ilmu pengetahuan. Seperti tadi surat Ar-Rahman, kemudian juga ada surat Al-Mujadilah itu ya ayat 11 itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Tapi digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ antara allazina utul ilma itu didahului dengan allazina amanu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma. Ya, jadi iman harus sejajar dengan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan harus berdasarkan iman. Nah, sehingga kalau para ilmuwan betul-betul dia melihat alam ini, nah itu akan terjadi kadang-kadang dia terinspirasi untuk beriman atau hidayah itu masuk. Seperti tadi di Marajal Bahrain itu ya, itu kan Maurice Bucaille ya, Maurice Bucaille ya. Bahwa walaupun dia bertemu tapi la yabghiyan ya. Bertemu dua sungai itu laut asin dan laut tawar itu tapi la yabghiyan, tidak campur aduk. Nah, ditemukan oleh Maurice Bucaille. Oh iya rupanya, sehingga dia menjadi muslim gitu kan. Dan mungkin banyak lagi para ilmuwan lain yang pada mulanya sebagai orientalis yang mencari-cari kelemahan Islam, akhirnya masuk Islam. Kemudian ilmuwan itu harus sejalan dengan prakteknya yang kita sebut dengan psikomotoris itu. Jadi ilmuwan bukan hanya untuk ilmu, tapi untuk dipraktekkan. Misalnya seseorang yang mengerti tentang salat, arkanus salat itu berapa, bagaimana cara khusyuk itu tidak hanya sebagai ilmu, sebagai kajian untuk diketahui saja, tapi untuk dipraktekkan. Inilah yang disebut dengan psikomotoris. Dan nanti afektifnya mungkin ada yang lainnya. Psikomotoris. Karena memang orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan kan diancam oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan padahal kamu tidak melakukan? Kamu mengatakan puasa itu bermanfaat untuk kesehatan, kamu tidak mau puasa. Bahwa salat itu kamu dengan salat itu hatimu tenang, hatimu tentram, kamu tidak salat. Bahwa salat itu membuat kamu fisiknya juga sehat karena ada gerakan-gerakan, kamu tidak salat. Nah, berarti kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murkanya Allah kalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Ya. Apa yang tidak kamu perbuat. Oleh sebab itu, harus sejalan antara kognitif itu dengan psikomotoris. Nah, dan malah nanti juga sejalan dengan afektifnya. Merupakan sikap. Ya, merupakan sikap. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ya. Perlu kita garis bawahi. Nah, lalu tadi kapan dimulainya pendidikan itu? Nah, tadi sudah dimulai sebenarnya. Kapan dimulai pendidikan itu? Nah, jadi memang hadis itu menggariskan tungkahul mar'atu li arba'atin itu kan, li arba'in ya. Nah, li maliha, wali jamaliha, wali hisabiha, wali hasabiha, wali diniha. Fasfar bisa tidin, itu kan, taribat siadaka. Kan.
Berarti memang bobot bebet dan apa yang satu lagi ya, bibit bobot bebet itu ya memang ya dari apa itu sudah mulai sebenarnya pendidikan. Nah, lalu setelah itu ada namanya pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal berarti dalam kandungan pun juga sudah ada proses pendidikan. Nah, kita ini sejak kandungan sudah ada proses pendidikan dari Allah. Nah, dan juga ada faktor-faktor dari luar. Nah, oleh sebab itu, kalau orang tua-tua kita dulu, kalau sedang hamil, tidak boleh menyembelih ayam. Nah, itu kan, itu adalah faktor-faktor yang erat kaitannya dengan pendidikan. Kalau menyembelih ayam lo produksi, itu kan ada sifat kekerasan itu kan. Nah, itu kan. Nah, padahal apa? Jadi ini faktor-faktor yang membuat apa? Oleh sebab itu juga dalam agama kita kepada orang-orang ibu-ibu yang hamil itu baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran atau membaca film-film yang memberikan kesantunan, yang ada nuansa santunnya itu kan. Nah, itu kan pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal. Nah, kemudian baru pendidikan setelah lahir kan, mulai dari rumah tangganya sampai kepada pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Nah, itu semuanya berlangsung setelah lahir itu minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu pengetahuan mulai daripada ayunan sampai ke liang kubur ya, ke pintu kubur atau liang lahat. Nah, jadi itu barangkali hal-hal yang saya dapat catat tadi dari jalannya diskusi yang telah berlangsung dengan alot, dengan baik. Ya. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik. Terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan oleh Bapak Profesor kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan dari mulai makalah yang pertama tadi sebenarnya sampai makalah yang barusan telah selesai kita bahas. Ya. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira selanjutnya apakah habis ya sesi yang pertanyaan sudah ya? Khalas intahai lahuna apa loangnya? Ya tuh. Dari jam 8 Pak Prof pergi. Oh ya. Nggak berencana tapi duduk ada Pak Prof. Tapi apanya? Luar biasa. Screenshotnya harus dia buat ya. Dan juga dari perjalanan ini ya. Ya Rizky ya. Ya, terima kasih ya. Kalau begitu, mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Sabar Bu Asna. Ampun katanya Bu Asna. Khairi telah sama Oke, terima kasih. Kita kembalikan kepada Pak Ketua lah. Oke, Pak Ketua, silakan. Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua.